saya Meningsih Saladung dengan NIM F022004. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau membagikan sedikit dari hasil praktikum kimia farmasi 2, yaitu kami melakukan 6 percobaan. Yaitu yang percobaan pertama adalah asidimetri dan alkalimetri. Baik teman-teman, yaitu yang percobaan pertama itu kita melakukan 2 analisis, yaitu yang pertama analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu yang pertama, asam salisilat ditambahkan larutan FeSL3 dan warnanya menjadi ungu. Kemudian ditambahkan alkohol dan warna tetap menjadi ungu. Yang kedua, asam salisilat ditambahkan metanol dan ditambahkan lagi larutan H2SO4. Pekat dipanaskan akan tercium bau gondopuro atau metil salisilat. Baik, selanjutnya itu analisis kuantitatif, di mana larutan 250 mg sampel dan etanol 95% sebanyak 15 ml ditambahkan aquades sebanyak 20 ml. Kemudian ditambahkan indikator sebanyak 2-3 tetes. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N dan kemudian dititrasi di dalam buret hingga larutan menjadi merah muda, di mana hasil yang didapatkan sesuai dengan literatur karena menjadi merah muda karena indikator phenolphthalein berubah warna di dalam kondisi basah. Kemudian kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu sensitivitas tinggi, biaya rendah, dan cepat. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada pH. Penggunaan indikator kurang akurat untuk larutan dengan konsentrasi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu percobaan yang kedua, yaitu titrasi oksidasi reduksi atau titrasi redox, di mana titrasi ini adalah metode analisis kimia di mana reaksi oksidasi dan reduksi digunakan untuk menentukan kadar suatu zat dalam larutan. Prinsip utamanya yaitu digunakan dalam titrasi oksidasi reduksi adalah bahwa reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi harus seimbang. Dan cara kerjanya yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, di mana analisis kualitatif yaitu vitamin C ditambahkan larutan FeSL3 dan lalu dipanaskan, kemudian berubah warna lalu hilang. Namun percobaan yang dilakukan tidak berhasil karena vitamin C yang digunakan yaitu vitamin yang tidak murni. Selanjutnya itu analisis kuantitatif, di mana larutan 400 mg di vitamin C, 50 mg air bebas CO2 dan ditambahkan 10 mg asam sulfat encer, ditambahkan 1 ml indikator kanji, 1 ml titrasi dengan yodium 0,1 N. Percobaan tidak berhasil disebabkan karena penggunaan vitamin C yang tidak murni. Vitamin C yang dijual di apotik seringkali mengandung bahan tambahan atau pengisi yang dapat mempengaruhi reaksi kimia. Baik, kelebihan dan kekurangan reaksi oksidasi reduksi. Itu yang pertama, sumber energi, aplikasi luas, penting dalam proses biokimia seperti fotosintesis dan metabolisme. Kekurangannya yaitu reaktivitas tinggi, korosi, pengelolaan limbah memerlukan pengelolaan khusus. Baik teman-teman, selanjutnya itu percobaan argentometri, di mana titrasi yang melibatkan pengukuran volume larutan perak nitrat yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan zat analisis. Prinsip kerjanya titrasi argentometri didasarkan pada reaksi pembentukan endapan antara ion perak, ion halida seperti klorida, bromida, dan iodida. Baik, pada percobaan ini dilakukan yaitu analisis kuantitatif, di mana larutan 100 mg sampel dan ditambahkan 20 ml air, nitrat ditambahkan 20 ml agen OH dan disaring lalu kertas saring dicuci. Kemudian nitratnya dititrasi dengan amonium trosranat.
Kemudian sebelumnya buret ditutasi dengan biindikator besi di amonium sulfat atau larutan merah. Hasil yang didapatkan tidak sesuai karena tidak ada indikatornya, sehingga tidak menunjukkan hasil akhirnya. Kekurangan dan kelebihannya yaitu spesifisitas tinggi, memberikan hasil presisi dan akurat dengan prosedur sederhana. Kemudian kekurangannya atau kerugiannya yaitu interferensi ion lain dapat mengganggu hasil. Kemudian yang kedua, sensitivitas rendah pada konsentrasi rendah. Kemudian keterbatasan indikator. Baik teman-teman, selanjutnya itu percobaan yang keempat, yaitu titrasi kompleksometri. Titrasi ini adalah suatu metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam dalam larutan. Prinsip kerjanya yaitu titrasi kompleksometri adalah penggunaan larutan kompleksometri atau biasanya ECDA untuk mengikat ion logam yang akan dititrasi. Cara kerjanya itu ada dua cara. Yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Di mana yang pertama kualitatif, ZNO dipanaskan sampai kuning, terus didinginkan sampai kuning hilang. Hasil yang diperoleh berhasil atau sesuai teori karena perubahan warna ZNO saat dipanaskan dan didinginkan terjadi karena perubahan struktur kristalnya. Ketika dipanaskan, ZNO dapat mengalami pembentukan oksidasi atau ZNO yang berwarna kuning. Ketika didinginkan, struktur kristalnya kembali normal, mengembalikan ZNO ke bentuk semula yang berwarna putih. Perubahan ini terjadi karena suhu mempengaruhi tata letak atom dalam kristal, mengubah sifat optiknya, kemudian kemudian dari kuning kembali ke putih. Dan selanjutnya itu kuantitatif, di mana yaitu yang pertama larutan 350 mg ZNO dalam HCl encer, dan kemudian ditambahkan larutan NaOH sampai berkabut. Kemudian yang ketiga, tambah larutan amonia sebanyak 5 ml. Titrasi dengan ETA 0,05 m. Sebelumnya ditutasi hitam eriokrom. Hasil akhir biru. Hasil akhirnya itu warna biru. Namun hasil yang diperoleh tidak sesuai karena hasil akhirnya tidak berwarna biru. Hal ini disebabkan karena tidak ada hitam eriokrom yang berfungsi sebagai indikator. Dan selanjutnya itu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu metode ini dapat digunakan untuk menentukan logam-logam tertentu dalam larutan kompleks dan lainnya. Yang kedua, relatif murah. Yang ketiga, cepat dan sederhana. Kekurangannya itu adanya kemungkinan interferensi dan ion lain dalam larutan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang kedua itu ketergantungan pada pH. Baik teman-teman, selanjutnya itu percobaan yang kelima atau percobaan titrasi mikrometri. Adalah metode titrasi yang digunakan untuk menentukan kadar senyawa nitrit dalam larutan. Prinsip utamanya yaitu dari titrasi mikrometri adalah reaksi kimia. Mikrometri adalah reaksi kimia antara larutan standar yang mengandung senyawa yang bereaksi dengan ion nitrit dengan larutan yang mengandung ion nitrit yang akan dititrasi. Cara kerjanya di sini ada dua, yaitu pertama cara kerja kuantitatif, di mana isoniazid ditambahkan HCl 0,5 m dan ditambahkan reaksi Maillard, terjadi endapan berwarna kuning. Hasil yang didapat telah sesuai, di mana endapan kuning ini adalah indikasi adanya gugus hidroksi dalam molekul isoniazid yang bereaksi dengan larutan HCl 0,5 m dan bereaksi Maillard. Kemudian yaitu secara kuantitatif 100 mg sampel 50 ml campuran KBr HCl 1:10 didinginkan titrasi dengan natrium nitrat 0,5 m.
pada suhu 15 derajat Celcius setiap 1 menit dicek di kertas kanji iodida. Sampel kertas berwarna ungu, percobaan yang dilakukan berhasil karena perubahan warna menjadi ungu pada kertas kanji iodida terjadi karena reaksi antara natrium nitrit dengan iodida yang ada dalam larutan. Baik kawan, kita sampai di percobaan yang ke-6, yaitu percobaan analisis gravimetrik. Adalah analisis kimia yang berfokus pada penentuan kuantitas suatu zat berdasarkan pengukuran massa zat tersebut. Analisis gravitatis dalam konteks yang umum yaitu merujuk pada pengukuran gaya tarik gravitasi antara dua objek atau massa. Cara kerjanya yaitu kuantitatif, di mana BaCl2 ditambahkan asam sulfat Mg menghasilkan endapan putih. Dan pada percobaan kuantitatifnya yaitu 1 gram BaCl2 larutan dalam aqueous 25 ml dan diamati endapannya. Yang kedua, tambahkan K2CrO4 atau sampai tidak ada endapan. Yang ketiga, panaskan lalu dinginkan lalu dinginkan. Kemudian disaring. Yang keempat yaitu dinginkan hasil saringan. Yang kelima, timbang endapan, jadi hasil yang didapatkan yaitu 0,91 gram. Oke teman-teman, itulah tadi hasil dari praktikum kimia farmasi 2 dari kami. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sekiranya lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga bisa diterima dengan baik.